Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya Baru Syimura. Saya akan mempresentasikan hasil kelas saya yang berjudul Hakikat Kemiskinan dan Sara Korupsi Narkoba. Nah, sedikit latar belakang. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi, yakni sosial, ekonomi, budaya, politik, serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya. Nah, apa permasalahan yang ada di kemiskinan dan sara korupsi ini? Kita akan mencari tahu rumusan masalahnya. Yang pertama, pengertian hakikat kemiskinan dan sara korupsi. Yang kedua, kegunaan penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Nah, coba kita cari tahu sedikit tentang pengertian hakikat ini. Masalah penyimpangan sosial bukanlah masalah yang baru muncul belakangan ini. Masalah ini telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Banyak perubahan sosial yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam suatu hal lingkungan sendiri. Pada saat ini, Indonesia telah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang kompleks, baik secara internal dan eksternal. Dapat dibayangkan apabila seandainya bangsa ini dipimpin oleh generasi muda atau anak bangsa yang bodoh, malas, tidak bermoral, dan memiliki sifat yang tidak terpuji. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang terbelakang, jauh tertinggal dari negara-negara lain. Nah, kita cari tahu kegunaan dari penelitian ini. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang upaya tempat rehabilitas narkoba dalam merehabilitas orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, kondisi para pecandu narkoba, tempat rehabilitas. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan oleh pengguna. Yang ketiga, nilai-nilai dalam Pancasila yang dapat menanggulangi masalah dari penggunaan obat-obatan terlarang. Yang keempat, menyelidiki pengaruh jumlah penduduk yang melek huruf terhadap kemiskinan absurd. Yang selanjutnya, menyelidiki pengaruh pengangguran terbuka penduduk berumur 15 tahun ke atas. Yang keempat, selanjutnya menyelidiki pengaruh usia harapan hidup penduduk terhadap kemiskinan absurd. Nah, tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor determinan kemiskinan di kabupaten atau kota. Secara khusus dilihat berdasarkan indeks kemiskinan atau HAKS untuk membantu pemerintah memformulasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat dan komprehensif di daerah masing-masing, mampu memberikan sumbangsi dalam keilmuan, pendidikan kewarganegaraan, khususnya mengenai perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan warga negara sebagai masyarakat dalam penyalahgunaan, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Bab ketiga, penutup. Kesimpulannya, kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi, yakni sosial, khususnya mengenai perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan warga negara sebagai masyarakat dalam penyalahgunaan, agar tidak
terjadi lagi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.